Hai semuanya, balik lagi di channel Mas Agung Tawangsari. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Meneladani sifat Nabi terdahulu memang sangat penting. Kalian bisa membaca perihal kisah Nabi Musa yang penuh perjuangan untuk menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah. Di samping itu, ada banyak bukti kebesarannya untuk membuktikan kebesaran serta kuasanya. Menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah pada masa lalu tentu diiringi dengan berbagai macam ujian, bahkan cacian seringkali diterima. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk kalian simak karena ada banyak bukti kebesaran dan kuasanya. Kisah Nabi Musa sebagai salah satu gambaran dari keteladanan para nabi dan rasul bisa kamu simak video ini. Kalangan para sahabat mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala bangun, akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imron dan Yukabat yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya, saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan, apalagi sampai dibunuh. Nabi Musa yang dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun juga dapat kamu temukan pada perjalanan kisah ini. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat peti tahan air lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nil. Saat itu keajaiban terjadi. Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Selama perjalanan itu, kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Aisyah, mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Sebab merasa iba, akhirnya Aisyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun, meski pada awalnya ditolak namun akhirnya diterima juga. Selanjutnya, ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Pada waktu itu sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Musa, namun hampir semuanya ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberitakan kepada ibu. Singkat cerita, usaha kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya. Hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar.
Akhirnya Musa pun turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak masing-masing di antaranya. Lantas Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya bantulah agar mendapatkannya. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawalan. Setelah menikah dengan Safura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian Nabi Musa meminta saudaranya Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah, sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama Fir'aun. Kenyataan pahit harus diterimanya karena ternyata Fir'aun menolak dengan mentah-mentah. Lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah. Mulanya ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya berubah menjadi ular. Sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya. Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang membuat Nabi Musa dan para pengikutnya pergi meninggalkan Mesir seperti yang diceritakan. Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan tetap tidak mau beriman sedikit pun kepada Allah. Kejadian ajaib lainnya pun muncul, yaitu ketika Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan, maka terlihat sinar menyilaukan. Kisah wafatnya Nabi Musa memang sedikit membuat bertanya-tanya karena pernah terjadi pemukulan dengan menampar sampai bola matanya pecah ketika malaikat Israel mendatangi beliau, sampai pada akhirnya memilih untuk diwafatkan. Hal ini diriwayatkan pada sebuah hadis. Hadirnya mukjizat bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah agar hidup umatnya lebih terarah. Mukjizat Nabi Musa yang pertama, yaitu tongkat menjadi ular. Yang kedua, yaitu membelah lautan menggunakan tongkat. Lalu yang ketiga, tangan yang dapat memancarkan cahaya. Lalu yang keempat, taufan yang menyebabkan paceklik. Lalu yang kelima, membanjirnya kata. Dan yang keenam, mengubah air menjadi darah. Yang ketujuh, adanya kemarau panjang. Yang kedelapan, serbuan belalang. Dan yang kesembilan, serangan kutu. Nah, itulah tadi kisah dan mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Sampai jumpa di video berikutnya.